Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat bersama-sama berkumpul dalam persekutuan Komisi Wanita. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah kita menaikkan segala puji syukur hanya bagi Tuhan kita. Haleluya.
puji syukur hanya bagi nama Tuhan kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan seperti rusa yang merindukan sungai-Mu ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan Engkau ya Tuhan, demikianlah jiwa kami yang haus akan Engkau. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sungguh Engkaulah segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Mari sama-sama katakan dari awal, seperti rusa rindu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil dia Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat sore ibu-ibu, harapan ibu-ibu masih meyakinkan bahwa di balik awan hitam tetap ada pelangi kasih Allah.
Amin. Ibu-ibu, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau adalah sahabat sejati kami. Kalau Engkau tidak menjadi sahabat sejati kami, hidup kami cepat putus asa. Tetapi Engkau selalu ada, terlebih kala kami, ya Tuhan, merasa banyak tekanan dari banyak masalah. Di situ Engkau hadir walaupun kami tidak melihatnya. Pada saat ini, Roh Kudus berikan pencerahan pada hamba Tuhan maupun yang mendengarkan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tanpa Roh Kudus, hamba Tuhan tidak mampu menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, berkatilah yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui gaya hidup kami makin seperti Engkau. Dengarkan Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sore hari ini kita belajar bersama-sama mengenai Mazmur 42 ayat 6. Saya akan membacakannya, Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mari kita sama-sama belajar akan hal ini. Dampak dari tertekan jiwa adalah stres. Lalu stres bertambah tinggi menjadi frustasi. Frustasi bertambah terus menjadi depresi. Lalu kita bertanya, apakah itu dosa? Sementara kita itu semua pernah ngalamin tiga-tiganya, bukan? Walaupun kita sudah disiplin ibadah secara pribadi maupun bersama-sama. Jadi tetap kita bertanya, apakah itu dosa? Terus terang, dalam batas tertentu tidak dosa. Kalau terus menerus, jelas dosa. Ya, buktinya apa? Nabi besar Elia yang pernah mengalahkan 450 nabi palsu, tidak berapa lama digertak sambal oleh Ratu Isabel yang menyebalkan. Dia lari terbirit-birit dan dia minta mati saja. Minta Tuhan mengambil nyawanya. Demikian juga Tuhan kita, waktu detik-detik menjelang disalibkan, dia berdoa di Taman Getsemani. Saking stresnya berat, saking depresinya berat, firman Tuhan mengatakan keringatnya berupa darah, berupa titik-titik darah, menyatakan depresi berat. Jadi kalau tidak terus-menerus tidak dosa. Tetapi kalau terus-menerus berbulan-bulan, bertahun-tahun, dosa. Mengapa? Mengapa dosa? Karena tidak meyakini bahwa Allah kita itu Allah yang maha baik di dalam segala sifatnya, terutama di antaranya maha tahu. Dia tahu tertekanan ke jiwa kita lebih daripada diri kita sendiri. Dia maha tahu, dan bukan hanya maha tahu, oh iya, enggak. Dia menolong tepat menurut waktunya. Dia tidak menonton. Kalau saya mungkin waktu tahu orang lain jemaat menderita, saya sekedar tahu, saya sekedar mampu mendoakan, tetapi tidak mampu memberikan jalan keluar. Walaupun saya berempati sangat kepada orang yang sedang berduka, tapi beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu kenapa juga dosa? Bukankah Tuhan itu Immanuel? Dia maha hadir. Dia waktu kita sangat tertekan, waktu semua orang tidak mengerti penderitaan kita, Dia hadir. Dia memeluk kita, Dia menghargai, dan Dia tidak menyalahkan kita waktu kita di dalam keadaan depresi secara wajar. Tetap juga di antaranya Dia maha kasih.
Kasihnya sudah terbukti, kasihnya sangat besar, kasihnya bukan basa-basi. Dia benar-benar mengasihi kita, terlebih saat kita tertekan. Demikian juga Dia Maha Kuasa. Oleh karena itu, berharaplah kepada Dia saja, jangan kepada yang lain. Boleh curhat kepada hamba Tuhan, boleh mendoakan Tuhan, jadikan semua hamba Tuhan Allah Tuhan. Tetapi harapan kita hanya kepada satu nama, Tuhan Yesus. Cuman ada satu yang setiawan, cuman ada satu yang bisa membuka jalan keluar, cuma ada satu yang tidak mungkin mengecewakan. Berharaplah kepadanya. Apakah yang harus kita perbuat dalam keadaan kita yang sering tertekan itu? Ibu-ibu tahu seperti apa sih sebenarnya keadaan kita? Tahu nggak? Seperti seseorang sedang bergelantungan di akar gantung pohon beringin. Di atasnya ada tikus sedang menggigit akar gantung yang kita pegang. Lalu di sebelah bawah ada apa? Di sungai ada sungai. Di sungai itu ada buaya kelaparan yang siap menerkam kita. Lalu di seberang daratan ada apa? Harimau yang kelaparan, yang matanya tidak mengedip melihat kepada kita. Lalu itulah sebenarnya keadaan kita. Namun kalau kita bersyukur, berharap kepada Yesus Kristus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukan mudah-mudahan, pasti ada jembatan. Jembatan yang Tuhan lemparkan kepada kita, yang mungkin tidak mungkin dijangkau si harimau atau buaya itu. Jembatan itu melambangkan salib. Di dalam saliblah ada pengharapan. Di dalam jalan dia itu dia berikan dengan cuma-cuma, tapi harus 100% percaya kepada Dia. Jangan percaya kepada yang lain. Tuhan mengharapkan kita 100% percaya kepadanya, berserah 100% kepadanya. Percayalah, banyak hamba Tuhan mengalami tak kalah keterpepetan, benar-benar merasakan lemparan jembatan salib, sehingga kita berjalan dengan lenggang kangkung, kita berjalan dengan lega. Dan dirasakan pada saat malam hari berdoa. Pada saat malam hari berdoa, masalah masih ada. Masalah masih sangat banyak. Bahkan masalah itu ngantri kepada kita. Begitu menekan pada kita. Bisa tidur. Udah bisa tidur, besoknya bangun pagi dengan semangat. Apakah masalah itu masih ada? Masih ada. Tetapi bisa ada kekuatan baru. Apa rohani kita hebat? Apakah saya hebat? Tidak. Tetapi saya banyak kaget. Kok bisa setelah bangun pagi bisa nyanyi? Lalu nyanyinya berurutan. Udah nyanyi ini, nyanyi itu. Lalu hafal yang dulu-dulu, kira-kira yang 50 tahun yang lalu. Apa otak saya kinclong? Enggak. Itu semata-mata Roh Kudus sehingga saya kaget. Benar-benar Tuhan, kalau tidak ada Engkau, saya pasti udah bunuh diri. Karena banyak masalah yang pernah saya hadapi. Masa kecil saya, masa remaja saya, sering saya disalahpahamin banyak orang. Tetapi kenapa bisa tidak bunuh diri? Semata-mata Yesus ada. Yesus belum pernah saya lihat secara mata jasmani, tetapi saya yakin ada. Saya yakin ibu-ibu akan mengalaminya dan telah mengalaminya. Berharaplah kepada Dia, bersyukurlah kepada Dia, berharaplah terus kepada Dia. Pasti ada jalan keluar. Dan setelah ibu mendapatkan jalan keluar, bagikanlah kasih Allah. Kasih Allah yang tidak berubah, kasih Allah yang setia. Jangan malu mengatakannya. Dan ingat, kita diberi kuasa untuk menyatakan kasih Allah yang besar. Jangan mengatakan itu urusan hamba Tuhan. Tidak. Banyak orang sederhana dipakai oleh Tuhan,
Contoh satu aja ya, di Perjanjian Lama. Seorang budak Naaman. Budak itu melihat mata kepala sendiri, ada ibu bapaknya dibunuh oleh Jenderal Naaman. Tetapi dan setelah itu ibu bapaknya dibunuh, dia dijadikan budak. Dia pada satu waktu, budak ini tahu bahwa majikannya Jenderal Naaman itu sakit kusta. Dia mensyukurinya? Tidak. Tetapi dia mengatakan kepada nyonyanya, "Nyonya, sakit Tuhan bisa sembuh. Di Israel ada Nabi Allah yang maha kuasa." Lalu nyonyanya itu percaya. Kata dari budak itu singkat. Lalu nyonya Naaman percaya. Naaman jenderal itu pun akhirnya percaya. Jikalau budak itu dengan kata-kata singkat tapi penuh kuasa, kita pun demikian. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, barang siapa kalau kita sudah menjadi anaknya, kita diberi kuasa. Bukan kuasa untuk menindas orang, tapi kuasa memberitakan kasih Allah yang besar. Yakin ibu-ibu sekalian? Saya yakin. Jikalau budak Naaman aja dipakai oleh Tuhan, anak kecil, apalagi ibu bapak yang teman-temannya banyak, yang wawasan kebenaran firman Tuhannya lebih daripada budak Naaman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur. Biarlah di dalam masa ya Tuhan yang krisis ekonomi dan pandemik ini membuat kami makin tahu bahwa ini masanya kami untuk memberitakan Injil Tuhan. Apalagi Tuhan sudah siapkan sarannya, yaitu media sosial, WA atau ya Tuhan Facebook dan lain-lainnya. Kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk membelinya, memilikinya. Biarlah kami gunakan bukan untuk berita yang tidak bermanfaat, tapi kami mau beritakan kasih Allah. Tuhan, dunia ini memerlukan kasih-Mu yang besar. Dunia menuju kegelapan, dunia menuju kekelaman. Tapi kami dipakai menjadi anak-anak terang. Jadikanlah kami alat-Mu Tuhan. Jadikan kami alat-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur karena Engkau dari zaman ke zaman. Selain Engkau memakai hamba Tuhan, Engkau juga memakai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang sederhana pendidikannya atau wawasannya, tetapi siap dipakai oleh Tuhan. Tuhan memakai. Tuhan sedang memakai murid-murid-Mu ya Tuhan yang sederhana. Kami yakin di dalam zaman ini pun Engkau memakai jemaat Kanaan. Engkau memakai komisi wanita. Tuhan, pakailah kami di dalam zaman yang penuh tantangan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami telah berdoa. Amin.
Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman ini berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama kita nyanyikan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Demikianlah persekutuan Komisi Wanita sore hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.